seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kita neraca perdagangan surplus ya di angka yang cukup signifikan, bahkan sangat signifikan di Desember 2022 54,56 miliar US dollar, tertinggi sepanjang Republik sepanjang sejarah semenjak 1945. Di tahun ini kita juga surplus ya, angkanya juga signifikan di 20 miliar US dollar ya. Artinya ini sesuatu yang harus kita syukuri dan kita pastikan bahwa di saat kita menjadi ketua ASEAN, neraca perdagangan surplus yang tentunya kita bisa utilisasi, kita bisa kapitalisasi untuk memastikan produk-produk kita itu semakin masif untuk diekspor ke mancanegara. Ya. Dan yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa tema yang kita ambil dalam ASEAN Chairmanship ini adalah soal digitalisasi, pembentukan ekosistem digital dan juga tentunya UMKM yang berkelanjutan, yang tentunya produk-produk UMKM itu mayoritas berasal dari Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Nah, oleh karena itu saya pikir kita perlu memanfaatkan ini, kita perlu memastikan bahwa ASEAN Chairmanship ini bisa mendorong ya produk-produk kita khususnya UMKM untuk menjadi produk-produk yang menjadi produk unggulan di mancanegara. Soal produk-produk mulai dari produk-produk contohnya ya produk-produk yang selama ini ya mulai dari nikel, besi ya, lalu juga mungkin besi baja ya, batu bara, kelapa sawit dan lain-lain. Nah, tetapi kita juga beralih ke sesuatu yang sifatnya digital. Seperti yang tadi mungkin Pak Wali Kota sempat sampaikan ya. Kalau kita ekspor digital itu nggak pakai kontainer, nggak lewat pelabuhan, tapi kita cukup dengan klik itu juga memberikan nilai tambah. Contoh paling konkret game online. Game online itu teman-teman media seperti teman-teman tahu yang suka main game itu kita downloadnya gratis. Tapi ketika kita main game kita coba klik fiturnya itu bayar mungkin Rp10.000 atau $1, mungkin berapapun jumlahnya tidak banyak. Tetapi kalau yang klik ada 1 juta orang, yang ngeklik ada 100 juta orang atau mungkin 500 juta orang, 500 juta kali 10.000 kali 1 fitur, karena satu game bisa 10 sampai 20 fitur, dikalikan saja berapa nilainya. Nah itu memberikan pemasukan dan pendapatan dan penghasilan untuk negara, karena itu kan pasti ada pajaknya. Nah maksud saya ini adalah sesuatu yang sifatnya terobosan yang kita harus dorong, apalagi sekarang komunitas-komunitas gamer, e-sport dan lain sebagainya sudah menjamur lah. Apalagi juga di Malang saya sempat saksikan dan bersama dengan Pak Wali Kota, kita hadir, kita melihat pegiat-pegiat gamer dan juga pegiat-pegiat ekonomi kreatif ini bisa membawa semacam terobosan baru dan tentunya memberikan nilai tambah kepada produk ekspor. Ya, sudah lebih dari 1.000 malah ya. Per hari ini ya, dari saya sebagai wamen sampai sekarang itu kita sudah lebih dari 1.000 yang kita masukkan digitalisasi mulai dari transaksi pembayaran. Kita seperti bisa saksikan ya, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk kalau di sini dengan Pak Wali Kota ya, dengan tempat lain juga sama seperti itu. Kalau teman-teman sekarang ke pasar, mungkin belum semua pasar berapa sebagian besar kita bayar pakai kris, kita scan barcode nggak sampai 3 detik langsung bayar ya. Nah ini menunjukkan apa? Digitalisasi hadir ya, dan juga tidak hanya soal aspek kepraktisan, tapi inklusi keuangan. Kenapa ini saya bilang penting? Karena kalau misalnya sekarang pedagang meminjam uang ke bank tanya, coba lihat cash flow, coba lihat aliran jual beli transaksi pembelian per hari ini atau penjualan, dia akan lebih gampang pinjam uang ke bank sebagai kredit ketika bank tanya mana ini udah terdigitalisasi, sudah rapi, terdigitalisasikan dengan baik. Nah ini artinya sekali lagi inklusi keuangan yang juga menyasar kepada seluruh pelaku usaha termasuk pedagang pasar.